Kalau yang motivator sudah benar. Faktor-faktor itu kalau dilakukan oleh oleh manajer, maka dia akan menghasilkan motivasi. Siapa tahu jadi mahasiswa manajemen tahun depan? Ini gitu kan? Kalau yang motivator itu pasti akan menghasilkan motivasi. Sehingga di situ faktornya apa saja? Pengakuan prestasi, pekerjaan itu sendiri, diberikan tanggung jawab, diberikan penghargaan. Ini Anda kalau misalnya Anda sebagai manajer, Anda melakukan hal-hal itu pasti akan menimbulkan motivasi. Itu yang motivator. Kalau yang hygiene, ini kalau dilakukan itu semata-mata cuma menghindari ketidakpuasan. Jadi kalau dilakukan dia cuma menghindarkan dari ketidakpuasan. Tapi kalau tidak dilakukan, dia akan mengakibatkan ketidakpuasan. Kalau dilakukan, orang ini kemudian akan terhindarkan dari ketidakpuasan, tapi dia tidak termotivasi. Jadi kalau yang misalnya kita lihat kontinum ya, di sini adalah kondisi yang tidak puas, di sini adalah kondisi termotivasi. Nah, kalau yang motivator itu adalah posisinya sudah di tengah, Anda lakukan itu, orangnya menjadi termotivasi. Nah, kalau yang hygiene itu beda. Posisinya tidak puas, kemudian dilakukan, maka dia akan menghindarkan dari ketidakpuasan. Orang itu menjadi puas, tapi dia tidak termotivasi. Salah satu contohnya, gaji. Gaji itu kalau memang ditingkatkan terus, mungkin pertamanya orangnya puas. Tapi apakah kemudian itu akan meningkatkan motivasi? Jawabannya belum tentu. Kalau Anda digaji tinggi tapi Anda tidak pernah dikatakan bagus ya kerjaanmu ya, sudah sesuai dengan standarnya. Kalau bisa besok ditingkatkan lagi ya supaya kamu bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik lagi. Anda cenderung tidak. Tapi kalau Anda tidak diberikan gaji, Anda menjadi sangat tidak puas. Anda akan menjadi marah-marah, Anda menjadi emosional, sangat merasa tidak puas karena tidak mendapatkan gaji. Tapi ketika Anda mendapatkan gaji, Anda menghindari aja dari ketidakpuasan. Anda cenderung akan menjadi puas, tapi belum tentu Anda kemudian termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Kita difoto. Itu maksudnya. Paham nggak? Jadi ada 3 kondisi, yaitu kondisi tidak puas, kondisi tidak puas, tidak puas. Kondisi tidak puas, oke. Kemudian kondisi tidak puas, ya kan? Atau sedikit berimplikasi dengan kondisi puas lah. Tidak negatif menjadi positif, ya kan? Tidak puas. Oh ya wis lah, katakanlah biar gampang puas gitu. Karena kondisi termotivasi. Oke, ada 3 kondisi itu. Nah, kalau yang hygiene itu bekerjanya dari sini. Dari tidak puas menjadi tidak puas. Dari tidak puas menjadi puas. Kalau yang motivasi bekerjanya ke sini. Dari kondisi puas menjadi termotivasi. Atau juga bekerjanya dari sini. Kalau misalnya nggak dikasih penghargaan kan dia cenderung menjadi tidak puas. Tapi kalau dikasih dia termotivasi. Paham nggak? Jadi ini menjadi catatan bagi kita bersama. Besok kalau kita jadi manajer, jangan sekali-sekali mencoba untuk menyerahkan faktor motivasi karyawan Anda pada peningkatan gaji. Karena gaji ketika ditingkatkan pada level tertentu, mungkin dia akan oke deh, pengaruh sebentar ke motivasi. Tapi setelah itu kecenderungannya adalah di sini. Hanya akan membuat orang itu menjadi tidak puas atau puas saja, atau tidak puas itu tadi. Tapi tidak cenderung untuk meningkatkan motivasi. Yang meningkatkan motivasi apa? Memberikan penghargaan, kemudian ngajeni dia, memanusiakan